Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan namaku Hepita Nilamsari. Saya dari Departemen PSDM. Saya di sini sebagai moderator podcast Sarung PSDM yang kedua. Di sini ada narasumber kita yaitu Arini Rizky. Dia Hai. adalah Ketua Departemen Advokesma periode 2019-2020, Mbak ya. Ya, benar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena bisa mengisi acara kita podcast Sarung PSDM untuk menjadi narasumber kita. Mulai aja Mbak ya. Oke. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, Departemen Advokesma apa sih Kak? Ngapain aja di sana? Oke. Jadi sebelumnya makasih ya udah diundang untuk acara ini. Jadi untuk Departemen Advokesma sendiri itu merupakan singkatan dari Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, fungsinya advokasi kesejahteraan mahasiswa sendiri itu menjembatani dan melayani kebutuhan mahasiswa baik dari non-akademik maupun akademik gitu. Nah, dalam Advokesma sendiri itu kita itu untuk apa ya? Kalau misalkan teman-teman nih ya ada masalah gitu, ada masalah dalam akademiknya, non-akademik, atau mungkin kalian mau mengkritik tentang sarana dan prasarana dari fakultas atau univ sendiri, bisa langsung mengisi serap aspirasi yang biasanya disediakan sama Advokesma sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri itu sebenarnya ya kalau apa ya, kurang terbuka sama Departemen Advokesma. Jadi kalau untuk teman-teman selanjutnya ya, jangan takut untuk menyuarakan atau mengaspirasikan suara kalian, kritik kalian, atau mungkin kalian lagi ada masalah baik dalam akademik, non akademik, ya udah speak up aja gitu. Siapa tahu dari advokes kita bisa bantu gitu. Dan untuk advokesma sendiri nggak cuma mengatasi masalah itu, tapi ada juga ada isu baru, misalnya dari kalau kejadian pas tahunku ya, tahun angkatanku itu ada yang namanya permasalahan yang uang kuliah itu kan, yang SPP dan sebagainya minta pemotongan karena awal pandemi. Nah, itu kan masalah keuangan dan sebagainya, ya ayo kita sama-sama kalau kalian juga punya masalah keuangan dalam kuliah nanti ini, apalagi udah mau pembayaran uang kuliah, ya kalian bilang aja ke advokes dari masing-masing univ atau dari masing univ, fakultas atau prodi. Kalian nggak usah malu, tinggal bilang aja kalian tuh masih belum bisa melakukan pembayaran, terus masih karena ada hal tertentu yang buat kalian itu belum bisa melakukan pembayaran, dikasih tahu jelasnya gimana. Nanti sekiranya itu kita bisa ngebantu gitu dari advokes. Tapi jangan gini, jangan ragu buat cari tahu siapa sih advokesnya dari setiap masing prodi ataupun masing fakultas gitu. Karena mungkin karena lagi online kayak gini ya, jadinya kalian itu kurang paham sama fungsi advokesma sendiri, padahal kalian juga sering mengeluh gitu, mengeluh, tapi ketika kita kasih wadah, kita kasih, oh ini kalian bisa speak up di sini nih gitu, kalian nggak ada yang mau ngisi gitu, dengan alasan nanti identitasku ketahuan, ntar kalau aku ngisi gini-gini, ntar aku bisa jadi bahan omongan nih. Nah, itu tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kalian mau menyuarakan aspirasi kalian, menyuarakan apa yang kalian rasakan, dan mungkin ada saran untuk fakultas, untuk prodi, untuk dosen, dan sebagainya, kalian speak up aja. Identitas kalian itu dijaga sama kita kok, gitu. Dalam kalian speak up pun, nggak harus dari form itu. Misalnya kalau online ini kan pakai Google Form gitu kan.
jangan di Google Form aja, misalnya kalian lebih enak, aku mau telepon aja deh gitu sama anggota advokasi, ya udah telepon aja gitu, bilang aja, aku mau cerita gitu, aku punya permasalahan dalam akademik gini-gini, solusinya gimana gitu, aku punya permasalahan dalam akademik kira-kira gimana. Nanti kalau misalkan ternyata banyak dari mahasiswa itu punya permasalahan inti yang sama, kita itu bakalan ngadain yang namanya tuh sarasehan. Nah, sarasehan itu kita mencari solusi yang terbaik buat teman-teman gitu. Wah, sangat membantu sekali ya untuk mahasiswa. Apalagi yang malu untuk mengucapkan aspirasi kita bisa dibantu oleh advokesma ya. Baik, kegiatan bentuk apa yang telah diberikan untuk mewadahi mahasiswanya dalam menyuarakan aspirasi? Silakan dijawab, Kak. Oke, aku jawab ya, izin jawab ya. Kalau untuk tahun sekarang nih, aku lihat juga dari tahun kemarin dan tahun sekarang, itu wadah yang bisa menampung itu ada serap aspirasi sama sarasehan. Nah, untuk serap aspirasi sendiri itu nggak melulu ada jangka waktunya, tapi kalian tuh bisa kok serap aspirasi kapan aja, kalian mau curahin kapan aja itu kalian bisa langsung cek aja di mungkin dari advokesnya sendiri masing-masing kalian cari tahu, karena kalau untuk menampung wadah aspirasi itu ada ininya, apa namanya, tata urutan caranya gitu. Jadi kayak kalau misalkan masalah kalian masih dalam masalah jurusan, kalian cari langsung ke advokesma setiap masing-masing jurusan. Jadi kalau di FMIPA sendiri kan ada matematika, statistika, kimia. Nah, kalian cari itu advokasi dari masing-masing jurusan kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa apa namanya, ngerasa canggung mungkin karena aku kenal nih sama prodi yang ini gitu, ternyata yang jadi advocacy itu temanku sendiri gitu, aku sungkan kalau cerita kayak gini, masalah kayak gini ke temanku. Ya udah kamu langsung cari aja, mungkin langsung ke fakultas nggak apa-apa, nanti dari fakultas bisa langsung, apa ya, konfirmasi ke advokasi jurusan gitu. Itu kalau malu, kalau apa ya, kalau canggung gitu kan. Tapi kalau lebih baiknya lagi ya langsung ke jurusannya gitu. Terus lagi untuk sarasehan itu dilakuin ketika serap aspirasi telah terlaksana. Jadi mungkin ada dalam serap aspirasi itu ada berbagai macam masalah atau kasus gitu. Nah, dalam berbagai masalah kasus itu nggak semuanya kita bisa selesaikan kan. Contoh mungkin ada yang harus bersangkut paut dengan Bu Dekan gitu, dengan Kaprodi. Nah, itu biasanya kita lakuin sarasehan yang kayak formal gitu, semi formal gitu sama Bu Dekan, sama Kaprodi. Nah, kita bahas itu. Nah, dari serap aspirasi itu permasalahannya apa aja, intinya apa aja, kita pengen speak up apa aja, itu udah ada. Jadi nanti kayak tinggal jawaban dari mereka itu seperti apa. Baik, jadi kita mulai dari kalau mulai dari prodi dulu atau ke advok, baru kemudian Jadi, ke universitas ya. ya. Pertanyaan selanjutnya, jika dari pihak advokesma sudah menyampaikan permasalahan yang dialami mahasiswa ke petinggi, namun tidak mendapat respon nih dari petinggi, langkah apa yang akan dilakukan untuk menemukan solusi dari suara aspirasi mahasiswa tersebut? Karena nggak mendapat respon nih dari petinggi, gimana nih Kak? Oke, jadi kalau misalkan ada suatu masalah yang kita tuh masih belum dapat solusi nih dari sarasehan pertama gitu. Nah, kita kaji lagi. Kenapa? Kenapa kita belum menemukan solusi dari dari membuat kebijakan itu, kenapa kita belum tahu jawabannya, output-nya kok belum keluar gitu. Mungkin ya, pertama analisis kita dalam masalah itu kurang kuat untuk buktinya, terus ketika kita gini ya, kalau kita speak up tentang masalah, itu jangan cuman advokasnya aja yang bicara, tapi harus ada pendukungnya. Mungkin dari mahasiswa yang telah mengalaminya, jadi kayak harus ada pendukung gitu.
Jadi biar untuk penguat kalau emang itu tuh benar kejadian. Jadi kayak bukan kita yang mengada-ngada, tapi memang benar fakta sesuai dengan data yang telah kita dapatkan. Nah, itu harus lebih kita juga introspeksi juga, oh iya mungkin analisisnya kurang nih, kita kaji lagi, kita bareng-bareng. Terus mungkin petinggi itu mau bukti yang jelas gitu. Misalkan terkait kalau contoh ya di dulu itu ya itu tadi uang kuliah gitu, uang kuliah tunggal itu kan lumayan rumit juga kan masalahnya, yang kita minta pemotongan, terus kita minta uang, kita minta kuota dan sebagainya, itu kan lama juga prosesnya. Nah, di situ tuh nggak segampang yang kalian lihat gitu, oh kita cuman bukan demo, kayak kita cuman bilang, "Ini kita harus penurunan gini," sindir-menyindir dan sebagainya, itu nggak kayak gitu. Tapi harus ada prosedurnya, kita harus ada analisisnya, terus yang berdampak dari pandemi itu ke uang kuliah dan sebagainya itu, atau orang tua yang, jadi yang berdampak ke orang tua itu berapa mahasiswa, misalnya di Fakultas FMIPA itu berapa mahasiswa, terus ada buktinya nggak, gitu. Jadi kita ngumpulin itu semua, gitu. Jadi makanya kalau teman-teman bilang, "Alah, percuma lah ngomong ke advokes kalau misalkan nanti pasti nggak ada solusinya," gitu. Ya nggak semuanya gitu. Karena kalau emang itu benar-benar masalah yang real gitu, kalian menceritakan real kejadian masalah kalian, ya pasti nanti sama kita bakalan dikasih, kita bakalan sama-sama bareng-bareng cari solusi yang baik gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah kalian, gitu. Jadi kalau misalkan petinggi masih belum ngasih jawaban, ya kalian introspeksi juga nih, oh iya ternyata datanya kurang, ternyata petinggi itu mintanya apa sih, kenapa masih belum di-ACC dan sebagainya, kalian juga harus tanya itu gitu. Jadi jangan langsung, lah nggak di nggak di apa, nggak direspon nih, ya jangan langsung nyerah gitu aja, tapi kan harus langsung, oh iya kita harus cari tahu nih kenapa kita belum direspon, kenapa kita belum bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan mau kita, kayak gitu. Jadi harus sama-sama introspeksi, jangan cuma menyalahkan, tapi kita juga harus introspeksi diri gitu. Sama-sama kuncinya itu kita mau kontribusi bareng-bareng sama satu fakultas, misalkan itu lingkupnya fakultas, sama satu fakultas kita harus bekerja sama. Jangan cuma diserahin ke advokesnya aja, jangan cuma diserahin ke BEM-nya aja. Udahlah, aku udah nyeritain nih masalahku apa, ya udah aku serahin ke BEM gitu. Jangan kayak gitu. Karena emang kita di sini kita di sini kan menampung. Kita juga pengen tahu kalian itu maunya seperti apa, solusinya itu seperti apa. Nah, dari situ kita harus kerjasama, kontribusinya harus ada, komunikasinya harus ada. Makanya kontribusi dan komunikasi itu penting banget di advokes. Iya, baik. Jadi Kak, aku mau nanya nih, misal ada teman mau nyampaikan unek-unek ke petinggi gitu, tapi dia itu nggak tahu cara membuka unek-uneknya tuh gimana gitu. Ada nggak strategi dari advokesma itu supaya nih orang mau Speak bisa up gitu. menyampaikan unek speak up gitu, bisa nggak? Ada nggak strateginya dari advokesma sendiri? Pertama, kalau misalkan kita harus tahu, misalkan kamu tahu nih, oh ya ini misalkan kamu ya Tak, kamu tuh punya unek-unek nih sama petinggi gitu. Kamu pengen nyampein gitu. Tapi kamu nggak enak dan sebagainya. Ya kalau misalkan kamu nggak bisa dalam bahasa, kalau kamu nggak bisa chatting atau nggak bisa nyampein aspirasi kamu di Google Form, kamu langsung telepon aja, kayak hubungin aja, entah itu telepon, entah Google Meet dan sebagainya, terserah. Yang penting hubungin aja dari pihak advokasnya gitu. Kalian langsung cerita aja, Kak, atau misalkan ternyata seangkatan sama kamu, langsung cerita aja, aku punya masalah, aku kok kepikiran ini kayak gini ya. Kalau bahasa ceweknya itu biasanya ngegibah. Anggap aja kalian tuh lagi ngegibah gitu, kayak itu pasti bakalan santai aja gitu, nggak yang formal banget, nggak yang takut ini itu. Ya udah, kalian cerita aja. Terus yang penting dalam cerita itu tuh harus fakta, jangan mengada-ngada, jangan ditambah-tambahin bumbu biar tambah pedes gitu, jangan, tapi harus sesuai dengan faktanya gitu. Pokoknya jangan takut untuk speak up gitu. Baik. Eh, ada nggak sih kesempatan atau proker tertentu dari advokesma sendiri yang bisa diadakan collab dengan departemen lain nih Kak? Oke.
Kalau untuk collab sama departemen lain sebenarnya itu ada berbagai macam mungkin ya. Tapi yang di pikiranku tuh yang lebih dekat hubungannya sama Dagri. Departemen Advokesma itu sama Dagri itu satu kesatuan. Dalam negeri kan dia menghubungkan dari himpunan kalau di fakultas kita ya, di fakultas FMIPA itu kan ada himpunan matematika, terus kimia sama statistika. Nah, dalam negeri kan mereka mengurusi tiga itu kan, tiga himpunan itu. Nah, kalau advokes itu kan kalau prokernya itu Sarasehan, contoh di prokernya Sarasehan. Nah, kalau di Dagri itu contoh prokernya misalnya Family Gathering. Nah, Family Gathering itu kan untuk kita mengakrabkan dari himpunan gitu kan, dari himpunan dengan BEM, dari himpunannya satu dan yang lainnya. Nah, kenapa Famgate nggak dijadiin satu aja sama Sarasehan gitu? Kan jadinya itu peserta atau partisipannya itu bakalan banyak gitu, nggak cuman beberapa orang saja yang ikut, tapi bisa banyak dan kita jadinya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Maksudnya gini, maksimal gimana sih Kak gitu kan? Contoh, kalau misalkan advokas jalan sendiri nih, Sarasehan, itu pasti partisipannya itu mungkin mentok-mentok 50 orang gitu, 30, 40, 50 orang. Itu bahkan kalau untuk nyampein angka segitu tuh udah wow banget gitu, banyak partisipan, apalagi banyak partisipan yang aktif gitu, nggak cuma asal join doang. Nah, kalau misalkan digabung sama Dagri gitu, itu ya udah bakalan tambah banyak karena kita punya dari anggota Dagri nih, punya kenalan temennya di jurusan matematika gini, siapa aja gitu, ada 10 orang gitu. Pasti 10 orang itu bakal ngikut sama kita, oh iya, aku join deh, aku mau mensukseskan. Biasanya gitu alasan pertamanya, masa program kerjanya temanku nggak aku suksesin gitu. Biasanya tuh salah satu alasannya itu kayak gitu tuh, nggak munafik ya, tapi biasanya pada kayak gitu. Terus habis itu emang Dagri itu tuh kalau sama emang kerjasamanya itu sama advokasi itu kerjasamanya sama Dagri, karena dari situ kita juga bisa tahu permasalahannya gitu, permasalahan dari setiap himpunan nih. Advokasi itu nggak melulu cuma satu mahasiswa, tapi mungkin kalau dari himpunan dan sebagainya kita bisa diskusi langsung sama Dagri gitu. Jadi makanya advokasi itu harus akrab sebenarnya sama Dagri tuh. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri gitu. Harusnya saling bergandengan juga karena informasi-informasi dari jurusan biasanya itu kita dapatkan dari Dagri gitu. Iya, nah itu kan dari lingkup BEM FMIPA Kak ya, dari fakultas. Pernah nggak sih apa tuh koordinasi dengan BMKM Unimus? Oke, jadi Dan bagaimana pengalamannya koordinasi dengan BMKM itu gimana pengalaman? Coba ceritakan Kak, gimana pengalamannya? Jadi kalau misalkan untuk koordinasi dengan BMKM itu sebenarnya kalau advokes tahun angkatanku ya itu tuh lancar gitu. Kita kalau ada masalah ya udah kita rundingin bareng-bareng, apalagi itu masalah intinya sama gitu. Kita punya permasalahan yang sama, itu masalahnya A di fakultas matematika A, fakultas bahasa A gitu. Ya masalahnya itu sama, serempak garis besarnya itu masalahnya A gitu. Ya kita bakalan bahas bareng-bareng, kita bakalan komunikasiin bareng-bareng, nge-Zoom bareng atau nge-Google Meet bareng, atau mungkin kalau misalkan karena dadakan dan sebagainya kita langsung rundingan langsung di grup kayak gitu. Terus minta bukti kayak untuk penguat suara dari aspirasi teman-teman kayak gitu. Kita harus cari masing-masing fakultas, nanti dikumpulkan, nanti misalkan dari BMKM sendiri, advokasi BMKM udah dapat nih jawabannya, langsung di-share, terus nanti dari BMKM ternyata ini masih belum ada speak up, kita harus gimana dan sebagainya, itu bakalan kalau di teman-teman BMKM juga bakalan terbuka juga ke kita. Ini ternyata ada masalah kayak gini, belum speak up nih, belum dapat jawaban. Kita harus gini, kita harus susun strategi. Kalau menurut teman-teman gimana dan sebagainya. Kita bakalan sering saling tukar pemikiran juga, cari solusi bareng-bareng. Jadi nggak jalan sendiri. Terus kalau misalkan fakultas punya masalah dan belum bisa diselesaikan sama fakultas sendiri, boleh kok sharing sama BMKM gitu.
sama Advokesma BMKM itu perlu banget sharing, walaupun jangan rasa canggung sih. Kalau misalnya canggung ya udah kan anggap aja itu sama-sama satu teman departemen kan. Jadi nggak boleh ada rasa canggung. Kayak yaudah kamu cerita permasalahan departemen. Takutnya gini, biasanya kalau apalagi kalau cewek ya, cewek terus ternyata ketua departemen yang sana itu BMKM-nya cowok. Itu biasanya takut dulu kan buat ngechat. Kayak, aduh, ntar kalau aku ngechat gimana ya, gini. Ya udah, bilang aja kamu dari mana, maksudnya dari departemen apa, terus dari fakultas apa, terus ada permasalahannya apa nih di advokasmu, kayak gitu-gitu. Ya udah langsung speak up aja kan. Juga pembicaraan kalian itu pembicaraan tentang masalah yang yang harus diselesaikan gitu, yang itu pada intinya departemen itu juga harus tahu, maksudnya atasan juga harus tahu, BMKM-nya juga harus tahu permasalahan kita apa gitu sih. Jadi jangan gini, jangan bilangnya gini, aduh BMKM tinggi nih, aku sungkan deh kalau misalkan buat cerita ke BMKM, terus aku nggak enak nih buat cerita atau gimana, masa takutnya gini, masa nggak becus sih gitu, biasanya kayak gitu sih, kayak ada masalah apa takutnya kita yang belum bisa menyelesaikan malah takutnya aduh ntar kita dikira nggak becus nih, nggak bisa nemuin solusi yang baik dan sebagainya, padahal ya nggak gitu. Ya baik Kak, intinya jangan malu ya Kak, berani untuk bersuara BMKM demi BMKM nggak ini kok, orangnya nggak jahat-jahat atau maksudnya nggak kaku-kaku kok. Kalau kalian mau cerita gitu ya udah cerita aja gitu. Maksudnya mau ada iya sama gitu. harus berani untuk kebaikan bersama juga ya Kak ya. Yap. Silakan kalau ada closing statement dari Kakak bisa disampaikan. Oke. Kalau nih ya buat penerusnya kita nih, buat kader-kader kita selanjutnya. Kalian kalau suka dengerin permasalahan orang kayak gitu, kalian suka sebagai jadi pendengar masalah dan sebagainya gitu, suka kalau misalkan kalian bisa ngedengar masalah orang dan bisa bantu cari solusi, itu ngerasa senang dan sebagainya, gabung deh di Advokes. Advokes itu nggak sekejam nggak serumit dan sekejam yang kalian kira gitu. Kalau emang itu di bidang kalian, di passion kalian, itu pasti enak banget, seneng banget ngejalaninnya. Karena orang-orang advokat juga nggak nggak setegang dan semenakutkan kalian dalam mengumpulkan data gitu. Yang penting kalian itu harus koordinasi terus lah sama mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, biar mereka itu bisa mau mengisi aspirasinya mereka gitu. Kalian harus deket sama mereka juga gitu. Terus ada kalau misalkan lagi mau saran-saran nih, biasanya itu teman-teman takut nih sama dosen, sama Bu Dekan biasanya kayak gitu kan, ya nggak usah takut gitu. Atau juga kamu menyampaikan aspirasi gitu. Ya kalau emang jangan lupa kalau setiap kita setelah selesai aspirasi dan sebagainya, minta maaf juga takutnya ada salah kata dan sebagainya. Tapi itu tuh nggak masuk ke ini kok. Yang penting kalian punya etika gitu dalam menyampaikan aspirasi dan begitu pasti ada etikanya kan, ada etikanya. Nah, kalau etika kalian ngerasa udah bener, udah maksudnya udah sesuai, udah sopan santun gitu, ya udah kalian nggak usah takut sama terancamnya nilai. Biasanya anak-anak itu pada takutnya, aduh nanti kalau aku kritik dosen gini-gini ntar yang ada nilaiku terancam nih gitu-gitu. Pada takutnya biasanya gitu kan. Nggak usah takut. Toh juga dari kita nggak speak up siapa sih yang komen dosen ini atau mungkin Baik, sepertinya Kak Arini ada kendala sinyal ya teman-teman.
Tadi sampai mana ya? Halo, suaraku terdengar nggak? Masuk Mbak. Tadi itu sampai takut takut menyampaikan aspirasi, mengkritik dosen gitu. Oh, oke. Jadi kalian nggak usah takut terancam nilai biasanya teman-teman tuh gitu. Kalau aku jadi advokat nanti aku banyak mengkritik, banyak menuntut ya gitu biasanya. Takutnya nanti ada masalah sama nilai ini, nggak usah takut. Selagi itu benar, ya udah aspirasiin aja. Selagi itu kamu benar-benar real gitu ya, real kejadiannya seperti itu ya udah aspirasikan aja gitu. Untuk kemajuan bersama kok gitu. Cuma nggak cuma untuk mahasiswanya, itu untuk fakultas juga kan, terus untuk mungkin kalau pengkritikan dengan dosen bisa untuk evaluasi dosen juga. Oh ya, mahasiswa sekarang tuh maunya seperti apa, tapi kalian juga jangan takut untuk dikritik kembali sama dosen. Jadi kayak harus buka juga, nanti suatu saat kritik gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman kader-kader selanjutnya tetap semangat untuk untuk mengikuti nih organisasi, terserah kalian mau ikut organisasi apa, karena ikut organisasi itu nggak ada ruginya kok gitu. Ya kalau misalnya kalian nggak bisa fokus ikut banyak organisasi, ikut salah satu aja. Ya di situ tuh ada pengalaman, mungkin kalian bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, terus kalian bisa tahu cara yang lainnya dan sebagainya gitu. Aku nih kalau ikut organisasi dan ada kegiatan dan sebagainya. Sekarang masih online, mumpung sekarang masih online, udah ikutin aja gitu. Atau juga pakai koneksi, yang penting jaringan gitu kan, koneksi dan sebagainya, kalian niat dan sebagainya, kalian nggak perlu panas-panas ke kampus gitu-gitu, rapat malam-malam ke kampus gitu. Rapat tinggal duduk di kamar atau di mana, terus ikut rapat selesai gitu. Jadi mumpung nih ya, kalian bisa ngelakuin apapun dengan online, maksudnya ya kenapa sih nggak dimanfaatkan gitu situasi sekarang. Tapi ya semoga nanti ke depannya itu dunia cepat membaik dan pandemi segera berakhir. Jadi kalian bisa langsung tatap muka sama teman-teman, itu malah lebih asik, ada pengalamannya. Gitu. Iya, amin. Semoga pandemi cepat berakhir ya Mbak ya, bisa berkumpul bareng kita, bertemu. Iya. Ya, terima kasih Kak Arini karena telah menyampaikan sangat yang bermanfaat Semoga bagi kita ya. amin, semoga bermanfaat buat Terima kasih telah kalian. menyempatkan waktunya. Oke. Nanti kapan-kapan kalau saya ada unek-unek saya sampaikan ke Mbak Arini ya. Boleh. Nanti langsung Bisa nih jadi tempat curhat nih. ya, dan jadi tempat curhat aja, nggak apa-apa, langsung kontak aja ke nomorku. Kalau Iya. misalkan aku nggak balas, langsung telepon aja. Kak Arin, aku mau cerita nih, aku ada masalah nih gini-gini. Udah cerita aja gitu, tenang. Ada masalah nih Kak. Bakalan aman. Iya. Iya. Ya dibocorin kan nih? Enggak, tenang aja. Atau kalau bocor ditambal aja. Kayak Iya. ban ya Mbak ya. Ya baik, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih Kak Iya. Rini. Terima kasih operator juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.